Lalu mengenai gambaran-gambaran yang Allah beritahu ketika berzikir nafas, itu anggap saja bonus ya. Bang, saya melihat diperlihatkan Allah mobil adik saya mundur ya. Habis itu kita lihat dengan kenyataannya, ternyata benar adiknya nggak bisa bepergian ya kan. Berarti kan di situ Allah sudah memberi tanda. Habis itu kita melihat ada kematian, ternyata benar itu sebenarnya diberi tanda. Cuman kenapa kok kebanyakan kita setelah kejadian baru ngerti, baru paham. Ketika diperlihatkan Allah kita tuh nggak paham ya. Ada dua tuh sebabnya. Sebab yang pertama agar kita tidak mendahului Allah ya. Sengaja Allah buat kita tuh nggak paham biar kita tidak mendahului Allah ya. Tapi ada juga orang yang dikasih jelas sama Allah, sesuatu akan terjadi, sebelum kejadian dikasih jelas, dan ketika kejadian ya dia sudah tahu, sudah paham. Nah itu berarti orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Makanya kalau sudah bisa jaga rahasia, Allah akan kasih tahu. Tapi kalau bagi kita-kita yang mungkin baru dikasih sedikit saja kuasanya, ditunjukkan kuasanya, kita sudah takjub, sudah kagum, sudah heran, sudah bengong-bengong kita. Biasanya itu Allah dikasih tahu setelah kejadian baru tahu gitu. Padahal udah ada tanda-tandanya. Wah, kemarin padahal Allah sudah kasih tahu ya, saya kok nggak tangkap ya. Sekarang udah kejadian kok baru paham ya. Nah, kenapa dalam berzikir nafas itu kok bisa diperlihatkan? Itu kelebihan kesadaran ya. Itulah yang sering saya jelaskan di YouTube. Melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, bicara tanpa kata ya. Itulah kesadaran jiwa. Jadi kesadaran jiwa ini bisa melihat tembus, nggak ada lagi sekat ruang dan waktu ya. Bagi orang-orang yang peka, bagi orang-orang yang mengolah jiwanya. Nah, banyak teman-teman yang bercerita kepada saya, bang, saya terkadang menjadi takut bang. Takut kenapa? Ya takut saya suudzon, takut saya berprasangka. Kenapa begitu? Karena saya dikasih tanda-tanda bang, katanya kan. Ya, seperti apa coba cerita, saya tanya. Akhirnya dia bercerita, berzikir nafas. Nah, dalam berzikir nafas itu dia ibarat kata itu kayak keluar dari dirinya, keluar rumah dia. Ya, seolah-olah kan dia duduk di kamar tuh lagi berzikir nafas. Jadi dalam pandangan dia berdiri langsung keluar rumah. Jalan-jalan dia di kampung dia itu. Dia lewati semua gang, lorong di dekat sekitar rumahnya. Nah, cuman di situ ada yang aneh, ada yang beda. Semua sepi bang, cuman ada satu rumah yang saya lihat ramai bang. Banyak kali tamu di rumah itu katanya. Nah, apa yang kamu baca katanya? Saya tanya, apa yang kamu baca? Saya merasa bang, di rumah itu kayak ada yang mau meninggal, kata dia kan. Nah, akhirnya saya bilang, nah, simpan dulu. Kita lihat berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan. Kalau seandainya benar terjadi, berarti Allah sudah memberi kamu pengetahuan sebelum terjadi. Yang penting kamu simpan dulu, nggak usah kamu penasaran. Ya, harus kita catat, kita ingat. Akhirnya apa? Nggak sampai 2 hari. Ternyata yang dia lihat dalam zikir nafas itu benar. Penghuni rumah itu ada yang meninggal, tetangganya. Dan itu bukan sekali 2 kali, sering terjadi. Semakin lama semakin hafal.
Nah kalau kita sudah bisa seperti itu, kita memang nggak bisa apa-apa. Mau ngomong nggak bisa, mau membongkar rahasia nggak bisa. Ya itulah kelebihannya kenapa Allah memberitahu. Sebenarnya Allah tuh sayang sama kita. Biar apa, kita nggak kaget. Itu aja tujuannya.